Nah, setelah makna dan tujuan dari Ulambana ini, sekarang kita tinjau upacara Ulambana itu sendiri. Ya, Ulambana ini katanya berasal dari bahasa Pali. Ya, ada yang mengartikan menggantung terbalik. Ya, tapi saya kurang sependapat. Nah, ada satu terjemahan yang diberikan oleh seorang profesor Jepang yang bernama Profesor Takakusu Junjiro. Beliau ini adalah ahli bahasa Sanskerta di Universitas Imperial Tokyo. Nah, beliau mengatakan bahwa kata-kata Ulambana ini berasal dari bahasa Pali, yaitu Ulumpana. Ulumpana artinya adalah menaikkan, menyeberangkan, menyelamatkan atau menolong. Itu artinya. Ya. Nah, kemudian terjadi perubahan bunyi dari Ulumpana menjadi Ulumbana dan akhirnya menjadi Ulambana. Jadi Ulambana ini, makanya saya lebih setuju mengatakan ini, Ulambana ini memang tujuannya adalah untuk menaikkan artinya dari alam rendah dinaikkan ke alam yang lebih tinggi. Kemudian menyeberangkan dari alam yang penuh penderitaan menyeberang ke alam bahagia. Nah, kemudian menyelamatkan. Tentu saja kalau mereka berada di alam yang tidak baik kan kurang selamat, diselamatkan ke alam yang lebih baik. Menolong mereka menyeberangkan ke alam yang lebih baik. Ini kira-kira arti katanya. Nah, sebenarnya pelaksanaan Ulambana ini ada dua latar belakangnya. Tadi kalau kita sebut ajaran Buddha, sekarang ada kisah, ada sejarah yang melatar belakangi terlaksana penyelenggaraan dari upacara Ulambana ini. Ya, yang pertama kita lihat nanti dari segi tradisi Mahayananya. Ya, ada satu kitab ya di dalam merupakan bahagian dari Mahapitaka di dalam Mahayana yang disebut sebagai Fuso Yilan Pencing Sutra Ulambana Patra. Yilan Pen Patra. Patra itu mangkok makan untuk para bante, para biku, untuk mempersembahkan makanan kepada para biku, para anggota sangga. Nah, ini di dalam sutra ini, dalam sutra Mahayana ini ada dikisahkan sebuah kisah ya bagaimana yang Arya Moggallana ya salah satu murid utama Buddha ya punya niat baik mau menolong ibunya yang terlahir di alam yang tidak bahagia. Nah, kisahnya begini. Di dalam kehidupan Buddha, ya, pada satu ketika Buddha pernah ya melaksanakan wasa. Wasa ini adalah masa penyunyian. Di dalam agama Buddha itu ada seorang biku, dulu Buddha juga begitu, ada masa penyunyian, bersunyi-sunyi. Ya, tidak melakukan perjalanan jauh, mereka berdiam di satu tempat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengupgrade, untuk mencas lagi batinnya. Ya, jadi berdiam itu mereka bermeditasi, belajar Dharma lagi, merenungkan Dharma lagi, itu namanya wasa. Pernah dalam kehidupan Buddha, jadi Buddha selama hidup sejak menjadi Buddha kan meninggal pada usia 80 tahun. Beliau mencapai pencerahan sempurna ketika berusia 35 tahun. Jadi 45 tahun Buddha ini mengembara ya mengajarkan ajarannya. Dan selama 45 tahun ini pula beliau melaksanakan wasanya. Jadi ada 45 wasa. Nah, di salah satu wasa Buddha ini Buddha tidak berwasa di alam bumi ini, di bumi kita ini, tetapi Buddha berwasa di alam sorga. Namanya alam sorga Tawatingsa. Ya, itu adalah alam dewa tingkat kedua. Jadi Catu Maharajika, kemudian Tawatingsa, di atasnya ada Yama, Tusita, dan lain sebagainya. Nanti lain waktu kita bahas. Nah, Buddha mengajarkan Dharma di alam sorga Tawatingsa ini. Alam 33 dewa namanya. Mengapa Buddha lakukan hal ini?
Karena walaupun sudah menjadi Buddha, Pangeran Siddhartha ini sudah menjadi Buddha, tetapi dia tetap menghormati, tetap mengenang, dan tetap ingin berbakti kepada ibunya yang melahirkan dia di alam manusia ini, yaitu Ratu Mahamaya. Di dalam riwayat Buddha dikatakan, 7 hari setelah melahirkan Pangeran Siddhartha yang kemudian jadi Buddha ini, Ratu Mahamaya ini wafat. Dan karena beliau adalah orang baik, terlahir di alam surga Tusita. Jadi Tusita ini alam surga 2 tingkat di atas dari Tawatingsa. Mengapa Buddha memilih Tawatingsa? Karena di Tawatingsa ini dewa-dewa dari alam lain pun bisa turun, ya, bisa turun mendengarkan khotbah Dharma yang akan disampaikan Buddha. Jadi selain untuk ibunya sendiri, dewa-dewa yang lain juga boleh mendengarkan. Nah, kemudian sebagai murid utama Buddha, yang Arya Moggallana ini juga pengen, karena ibunya juga sudah meninggal. Ya, dia juga ingin menolong ibunya dengan menyampaikan khotbah. Tetapi di manakah gerangan ibunya berada, di alam manakah, tentu perlu dicari dulu. Nah, dengan kekuatan batinnya, karena yang Arya Moggallana ini terkenal sebagai siswa Buddha yang paling sakti. Kesaktiannya hanya di bawah Buddha saja. Jadi kalau kita bicara mukjizat, Moggallana ini bisa melakukan mukjizat hanya di bawah Buddha saja. Tetapi kan nanti saya akan jelaskan bahwa mukjizat itu dalam agama Buddha tidak terlalu perlu, tidak terlalu penting. Bahkan Buddha melarang. Ya, tidak boleh seorang biku zaman sekarang mempertunjukkan kekuatan kesaktiannya, mukjizatnya dengan tujuan menarik orang untuk menjadi penganut Buddha. Nah, itu nanti lain waktu kita bicarakan. Nah, yang Arya Moggallana ini dengan kesaktiannya, dengan mata batinnya dia melihat ke seluruh alam, mencari ibunya. Ya, kalau kita bilang sekarang di scan mulai dari alam Brahma, dia lihat alam Brahma yang paling tinggi, tidak ada ibunya. Turun ke alam dewa. Kalau ibunya Pangeran Siddhartha kan di alam surga Tusita, dia lihat lagi di alam dewa. Ada 6 tingkat alam dewa. Semua tidak ada ibunya. Lihat lagi ke alam manusia. Juga ada ibunya. Ya. Nah, akhirnya ibunya ini ketemu justru di alam rendah. Ya, alam rendah itu dalam agama Buddha disebut Dugati atau Apaya Bumi. Yaitu di alam Paradatu Pajiwikapeta. Nah, itulah tadi yang disebut sebagai alam hantu kelaparan, alam peta kelaparan. Ibunya berada di situ. Mengapa? Karena pada waktu dulu ibunya ini tidak mengenal Dharma. Ya, ibunya sudah meninggal. Tidak pernah mengenal Dharma, tidak pernah belajar Dharma. Dan sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela karena tidak mengenal Dharma. Nah, akibat dari perbuatan-perbuatan buruknya ini, terlahirlah dia di alam Paradatu Pajiwikapeta. Nah, sekarang tentu saja sebagai anak, ya walaupun ibu dalam beberapa kehidupan yang lampau, tetapi dia punya tanggung jawab moral untuk menolong ibunya. Ya, nah dia sakti. Ya, dia lihat ibunya berteriak, lapar, dia isi patanya. Jadi patra tempat makannya itu diisi nasi. Kemudian dikirim dengan kekuatan sakti, dia kirim ke alam Paradatu Pajiwikapeta. Nah, begitu sang ibu yang terlahir di alam Paradatu Pajiwikapeta ini lihat ada nasi yang datang, langsung ditutup dengan tangannya. Karena apa? Peta-peta yang lain mau merampas, ditutup dengan tangannya. Ya, karena dia ingin makan sendiri. Nah, kemudian begitu dia ambil, mau masuk ke mulutnya. Nah, peta ini digambarkan di dalam ajaran Buddha, digambarkan bahwa peta ini bentuknya mengerikan. Ya, perutnya besar, itu melambangkan keserakahan, mau diisi, mau makan terus, sementara mulutnya kecil, seperti lubang jarum. Jadi makhluk yang terada di alam peta ini, menurut ajaran Buddha adalah karena kekuatan keserakahan. Jadi kalau dalam hidup ini, kita serakah itu termasuk orang korupsi, ya bantuan untuk orang lain diambil sendiri, ya kan serakah namanya. Nah, keserakahan itulah
yang mengantarkan orang ke alam peta, terutama para Ratu Pajivika Peta. Di alam peta ini, keinginan serakahnya tetap ada, tetapi dia tidak bisa memenuhinya. Mau makan, mulut kecil. Begitu dia ambil makanan mau masuk ke mulutnya, sampai di depan mulutnya makanan ini berubah menjadi bara api. Tidak bisa dimakan. Malah mulutnya yang terbakar. Sehingga dia berteriak menjerit-jerit. Ya, panas. Air, dikirim lagi, ambil lagi patah, dikirim lagi air. Begitu dia pegang mangkok ini mau minum, air itu menjadi air yang mendidih, sehingga tidak bisa minum juga. Ya, sehingga akhirnya yang Arya Moggallana ini sedih karena dia tidak bisa menolong ibunya seperti Buddha menolong ibu Pangeran Siddhartha. Nah, karena dia bersedih, akhirnya dia menemui Buddha. Buddha siapa? Ya, gurunya. Dia ceritakan bahwa dia ingin menolong ibunya yang terlalu di alam para Ratu Pajivika Peta, namun tidak berhasil. Nah, gurunya yang maha bijaksana, Buddha, menjelaskan, tidak akan bisa. Kekuatan kamu sendiri ya tidak akan bisa menolong ibumu yang terlahir di alam para Ratu Pajivika Peta. Karena karmanya begitu kuat, dia harus menderita. Terus bagaimana? Buddha mengatakan, nanti ya pada saat Pawarana itu berakhirnya masa penyunyian tadi, berakhirnya wasa. Jadi mungkin saya perlu jelaskan juga, Ulambana ini diadakan adalah pada masa Pawarana. Artinya di Tiongkok, ya di dalam Mahayana Tiongkok, sering disebut sebagai Chinese Buddhism, itu masa wasanya berbeda dengan yang tradisi Theravada. Jadi kalau yang Mahayana, ya di Tiongkok dulu, bulan 7 ini berakhirnya, bulan purnama di bulan ke-7 ini berakhirnya masa wasa. Ya, berakhirnya masa wasa itu ditandai dengan Pawarana. Apa itu Pawarana? Tanda selesainya masa penyunyian selama 3 bulan. Masa wasa selama 3 bulan. Nah, Buddha mengatakan, nanti pada saat Pawarana, kamu undang para biku-biku dari 10 penjuru. Undang 10 penjuru, datang berkumpul, ya, kemudian kamu mempersembahkan makanan. Dia biku, malah biku utama murid Buddha. Tetapi Buddha mengatakan kamu harus mempersembahkan makanan kepada para biku tersebut, dan kemudian kekuatan itulah nanti ya disalurkan melalui pembacaan mantra, sutra, ditujukan pada ibu kamu. Itulah caranya untuk menolong ibu kamu yang terlahir di alam para Ratu Pajivika Peta, hantu kelaparan, supaya dia bisa dikeluarkan, diselamatkan, diseberangkan ke alam yang lebih baik. Nah, oleh sebab itulah, maka akhirnya di dalam kitab Fuso Iulan Pencing ini, ya Sutra Ulambana Patra ini, yang Arya Moggallana mengikuti petunjuk gurunya, petunjuk Buddha Gautama, Buddha Sakyamuni. Nah, akhirnya dia berhasil menyelamatkan ibunya, yang tadinya di alam para Ratu Pajivika Peta, berhasil diseberangkan ke alam yang berbahagia. Nah, senang hatinya karena dia sudah melakukan kewajibannya sebagai seorang anak terhadap orang tuanya.